Halo Paranoise, ada gua Camoy. Gue Nadila. Gue Syahabi. Nah, kami bertiga akan membawakan satu episode spesial. Ini jadi salah satu content creator yang emang menjadi tolak ukur kita juga lah. Betul. Kiblat kita dalam bermain horor gitu Benar, kan. benar banget. Teman-teman yang ada di sebelah kita bertiga ini adalah teman-teman yang emang sangat jago dalam tanda kutip untuk menembus supranatural. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Kita sambut teman-teman dari Detektif Detektif Astral. Nah, yang akan kita bahas ini mungkin basicnya adalah tempat yang dicari orang-orang buat mencari kebahagiaan, gitu. Untuk melepas penat. Untuk melepas penat, untuk have fun segala macam. Tapi bukan kebagian plus-plus ya. Ya, mungkin sebelahnya ada sih. Oh ya, sebenarnya sih gue nggak tahu ya. Nah, ini basicnya salah satu gedung di daerah Senayan juga. Dia adalah mall yang nggak bisa kami sebutin apa. Betul. Katanya menyimpan banyak misteri dan banyak sosok yang menunggu tempat ini. Kalau dari teman-teman dia, apakah benar? Iya, pasti ada. Sosok astral tuh pasti di setiap tempat ada. Ini kan kita pernah ke mall ini ya, Jesslyn, Aileen. Dari gue ya, waktu itu gue pertama kali baru bisa ngeliat iblis, ngeliat jin gitu secara energi. Gue kaget didatenginnya iblis. Jadi di mall ini nggak tahu di level berapa gitu, kayak ada suatu corner yang ya tersembunyi lah, mungkin itu fire escape. I don't understand. Gue lagi jalan gini, tiba-tiba di situ gue praktekin kayak gini. Gitu. Anjir, serem banget. Itu demon, Bang. Itu demon. Pertama kali gue, bukan pertama kali, antara lain awal-awal gue ngeliat demon hitam kayak. Ngedada-dada ke lo gitu. Terus ketika gue udah berapa hari gue ngeliat flashback, maksudnya apa? Oh, dia nggak maksud apa-apa. Dia nggak ada maksud ngajak gue untuk bersekutu atau nakut-nakutin. Coba dia tahu gue bisa merasakan. Dan dia say hi gua ke lo. loh. Iya. Norak juga mereka. Terus dari parkiran, gue nggak tahu ini sekarang berapa basement ya parkirannya. Tapi intinya abis ngelewatin basement tuh kental banget, kayak ada gorden tipis energi dari basement 1 ke basement 2, katakanlah begitu. Iya. Itu nggak enak banget itu. Pas banget gak sih Muibi? Iya. Dan Belum masih deh. kayaknya Jesslyn juga pernah lihat deh. Kita sama-sama ngeliat abstrak kepala kambing ya, Jess ya. Itu bukan demon, kayaknya tuh ditanam deh. Jadi dulu somehow mungkin ketika ditanam, ada kan biasa kan kalau bangun itu fondasi pertama ditaruh apa gitu. Ini kayaknya peletakan kepala kambing ada. Gua nggak ngerti di mana, tapi ngelihat. Ngeliatnya di mana, Bang, waktu itu? Vision. Oh, right. Vision. Yang paling parah adalah sekarang sih gue udah nggak ngerasain lagi ya. Tapi kalau udah ngerasain gue tutup. Di awal-awal gue sama mereka nih masih kebuka. Kan mall tuh selalu ada lantai lower ground kan, LG. Wah, lower groundnya enak banget. Udah berasa kayak di dunia Upside Down, Stranger Things. Damn. Jadi gue ya supermarket di mana-mana ya. Gue ingat ada supermarket, terus ada coffee shop apa gitu, restoran. Itu terang benderang di lower ground. Tapi gue ngeliatnya kayak ini kok kayak Stranger Things sih. Gue sampai takut mau nangis gue. Gue mau nambahin, di lower ground itu kan ada satu restoran yang kebakar juga waktu itu. Kayak iya, baru 1-2 bulan lalu. Baru viral ya, baru-baru ini. Oh. Dan waktu itu pas di restoran itu kebakaran, ada kayak netizen lagi ngevideoin gitu, Kak. Tempat itu kebakaran, mereka keluar dari tempatnya, tiba-tiba ada sosok kelihatan jelas banget cewek yang lagi berdiri di lantai LG juga. Ketangkap di kamera. Yang gue ngeliat yang Ketangkap di di kamera. TikTok yang di parkiran. Iya, itu. Itu bisa dijelasin di terawang apa? Sebenarnya itu baru gue bikin short sih di DA. Kayaknya tuh beneran deh. Kayaknya about 60% gue rasa itu beneran. Karena ada pertimbangannya juga. Kesatu dia diam di satu tempat si penampakan itu. Biasa seharusnya sih ya udah kelihatan kameranya. Apa tuh? Balik lagi. Kalau hilang udah fix penampakan gitu kan. Kedua itu kan pas lagi kebakaran ya. Mana ada sih orang kurang kerjaan pakai kostum cosplay terus gue mau jadi kuntilanak gitu kan. Ketiga juga emang kayaknya kakinya nggak nempel lantai deh kayaknya. Jadi kayaknya sih itu 60% penampakan asli. Pokoknya kalau nggak kena lighting, ya itu penampakan. Dan jauh banget kan? Iya. Itu, gue lihat sih itu. Berarti teman-teman Scary Things bisa melihat kalau misalnya ini legit penampakan ya? Iya. Si video viral itu ya. Sayangnya cuma, mestinya si kameramennya begini lagi gitu loh. Dan itu kalau memang banyak orang yang lihat pasti udah pada apaan tuh? Iya. Apaan kan? Berarti I think itu beneran sih. Kayak mereka tuh kayak ngebuat rumah untuk mereka sendiri kesannya. Aku berasanya begitu. Maksudnya gimana tuh?
Kayak misalnya satu ruangan begini, kita mungkin di depan mata ngelihatnya ya ada Terang, lighting, iya. ada kursi, ada meja gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar peka itu kayak dimensi lain. Jadi kayak nyatu. Di LG-nya itu Kak. Yes. Kalau gue lihatnya aku di ngeliatnya LG. yang ini. Aku Iya, Iya. Oh, iya, itu itu LG LG. itu. Oh, ini LG. Benar-benar. Lower ground. Di sini. Di Oh, sini. di situ. Iya. Di sini aku lihatnya. Terus memang aku berasa di mall ini sudah punya kepemilikan astral sih. Aku berasa memang yang pemiliknya atau siapapun itu yang punya gedung ini emang Pakai hal itu. pakai. Berarti kalau misalnya dari Bang Will sama Kak Aileen mungkin paling ngerasa gelapnya di LG. Yes. Yes. Apakah emang Kak Jess juga Bang Adam melihat kayak gitu juga? Gimana? Itu iya, itu paling nggak enak dan secara energi aku tuh kalau ke sana itu pasti kayak bentrok. Kalau aku lama-lama di LG itu kepalanya bisa pusing. Ada bentrokan energi di situ, nggak enak. Nah, kita coba ke lantai atasnya lagi. Iya, Nah, aku kan emang kadang-kadang tuh aku tuh suka belanja di situ ya. Nah, aku ngelihat ada beberapa istri-istri orang penting yang ke sana. Nah, itu di belakangnya tuh ada pegangan itu. Udah mall ini tuh nggak bersih energinya karena demon, ditambah lagi sama penjaga-penjaganya tuh, penjaga-penjaga kodam yang orang-orang yang pada belanja di situ. Itu kalau misalnya naik ke lantai Ya, lantai agak atasnya lagi tuh, ya. Oke. Sebenarnya sih udah jelas banget ya. Cuman mau nyimpulin aja sih. Sebenarnya akar masalah dari bangunan ini adalah pihak pemilik sih yang tidak memulai bisnis itu dengan ketuhanan tapi dengan ritual yang jauh dari ketuhanan sih. Awal akar masalah di situ sih. Betul bang. Ya, Wow. itu aja sih. Di sekian banyak klasifikasi makhluk astral tuh ada yang arwah, which is yang kuntilanak, poci gitu. Terus kalau jin tuh ada yang genderuwo dan yang lain-lain, demon gitu. Ada satu lagi klasifikasi yang sebenarnya kami ini paling males ngadepin ini, yaitu arbis. Arbis itu arwah yang istilahnya udah somplak banget lah. Itu di atasnya demon. Enggak, powernya enggak, cuma dia tuh ibaratnya jiwa yang udah menyerah dengan non ketuhanan. Oh. Akibatnya corrupted banget. Oke. Kalau di Konstantin ya kayak yang itunya gitu. Iya. Kalau di Stranger Things yang kayak makhluk-makhluk hitamnya itu loh. Oke. Tiba-tiba jam tertentu kayak guys kayak ada swarming bahasa Indonesia apa ya, kayak swarming apa ya bahasa Ya, Indonesia, kedatangan Kayak Dementor gitu. kayak lalat bus gitu banyak banget. Ah. Anjir apaan nih gitu. Itu jam gua nggak tahu jam 7 malam. Gua rasa setiap mall mungkin beda-beda, tapi kayaknya setiap mall ada jamnya. Terus gua hack kan, ini kenapa datang? Setiap mall itu punya pola jam peak hoursnya, di mana pengunjung tuh paling rame dan paling duniawi dan paling menyerah terhadap istilahnya ketuhanan, udah lupa diri. Disitulah mereka beraksi. Wow. Setiap mall gua rasa actionnya beda-beda. Kalau bagi orang biasa efeknya nggak ada, cuma tiba-tiba makin hanyut aja di dalam, Pengen belanja aja. pengen belanja terus Enjoy. gitu. Tapi bagi orang kayak kami, wah mendingan get out deh, nggak enak, nggak enak. Kita berpikir tentang sebab akibat deh. Di situ kan pernah terjadi ritual tanpa ritual bukan ketuhanan ya. Otomatis spot tersebut atau bangunan tersebut atau tempat tersebut itu jadi sebuah magnet negatif yang pada akhirnya mengundang negatif-negatif yang dari luar masuk ke mendekatnya itu masuk ke dalam gedung tersebut. Otomatis makanya tempat tersebut jadi kayak banyak penunggunya bisa dibilang. Bisa kerasa kah atau tervisualisasi kira-kira? Yang paling kuat kayak gimana? Aku belum nemu yang paling kuatnya gimana, tapi aku ngelihat kayak demon tapi bentuknya tuh kecil-kecil di sini. Jadi kayak hitam gitu. Feeling aku bosnya nggak di sini sih. Iya, aku nggak berasa. Feeling aku bosnya nggak di sini. Dia hitam, kecil-kecil tapi iblisnya. Nggak berasa cokolnya di sini sih terus terang. Kadang berasa nggak? I think kenapa nggak berasa yang kuat di sini? Because in terms of supernatural, siapa yang mau nyerang tempat ini? Gak ada kepentingan. Oh, oke. People go here karena nyari entertainment, Iya. menghibur diri kan. Siapa yang mau nyerang tempat ini? Kalaupun ada, lawan bisnisnya si ownernya paling kan. Tapi itu cara mainnya dengan, ya we know lah cara main politik, kayak dibilang mulai reputasinya ini. Tapi yang nyerang ini secara supernatural nggak ada. Makanya demon-demonnya nggak ada yang kuat banget. Biasa tuh kalau pengalaman kami, demon yang ekstrim kuat tuh kalau memang tempat itu dijadiin ritual pemujaan yang ngasih tumbal orang gitu. Kayak waktu itu yang kita Mana? yang di Noise juga, sebut aja tempatnya yang Apa di tuh? Semarang. Oh, Lawang Sewu. Ya, itu kuat itu. Karena tuh bekas tempat penumbalan. Bukan. Jadi dibuatnya kalau kata Om Hao ya. Jadi kan sempat collab juga sama Om Hao jarak jauh.
Poinnya adalah Om Hao bilang di situ arsitekturnya adalah arsitektur Eropa, orang Eropa yang membawa memang ya namanya tuh menyebarkan satanisme di Indonesia. Agendanya udah beda. Oke. Yang satu lo entertainment di sini, yang satu aktif untuk menjangkau manusia. Jadi yang lebih defense tuh yang aktif lebih menjangkau manusia karena ini misi menyebarkan kesesatan kan. Paham, Itu lebih paham. defensif. Itu lebih kuat. Oh, defensive as in emang di situ banyak banget orang-orang yang menjaga supaya si tempat ini nggak kenapa-napa. Iya, dan juga Australia juga mencegah kalau ada orang-orang baik berdoa kayak ya Tuhan semoga tempat ini disucikan kayak minggir lu apa urusannya gini kata si demon itu. Ya, yang mau nyuciin mall siapa? Siapa yang mau menyucikan mall? Iya benar-benar.